kita bisa aja switch kemana-mana. Yang hari ini dan banyak hal saya banyak diminta bicara juga dalam konteks yang politik, yaitu bicara keamanan, politik, ekonomi, dan sekarang keamanan itu kita bicara juga masalah teroris, bicara juga masalah narkoba. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mengajak kalian yang muda-muda untuk melihat Indonesia ini mau kemana sih kita sekarang ini. Saya lihat ini sebenarnya public policy itu apa sih sebenarnya secara prinsip a study of decision making. Sebenarnya itu mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini penting karena kesalahan kita membuat ini akan nanti salah semua ke bawah. Jadi Anda mungkin banyak di ekonomi tapi nanti banyak di public policy. Ini sekarang juga penting buat kita. Next. Kemudian Anda lihat ini tadi tipologi pembuatan keputusan pada administrasi dan kebijakan publik. Ini Anda bisa pelajari terus jenis pembuatan keputusan dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang menjadi pegangan kita untuk membuat proses pengambilan keputusan itu. Karena proses pengambilan keputusan itu menurut hemat saya sangat penting. Sekali itu salah, itu nanti bisa salah. Nah itu ingredientnya itu kadang-kadang yang buat salah karena kita tidak jujur terhadap diri kita. Next. Kemudian proses pengambilan keputusan tadi yang saya belajar, nah ini saya belajar share sama kamu. Saya hari ini bisa berdiri seperti ini, menurut saya cuma 3 kata ini, check, recheck, and check again. Apapun yang saya pelajarin itu membuat peluang-peluang saya untuk membuat kesalahan itu makin kecil. Jadi jangan Anda percaya kalau terjadi, ya cek lagi, recheck lagi, cek sekali lagi, sehingga kecil kemungkinan kamu membuat salah. Prosesnya itu Anda lihat, identifikasi masalah, setting agenda, dan seterusnya. Itu satu proses kalau di tentara disebut hubungan komandan dan staf, proses pengambilan keputusan. Jadi mekanisme itu jalan. Dan ini yang paling penting, monitoring secara berkelanjutan ini. Nah kalau saya boleh katakan, 1,5 tahun terakhir ini saya dalam pemerintahan, inilah kelemahan kita yang paling besar. Kita tidak monitor, tidak kita cek, apakah benar polisi yang kita lakukan itu? Salahnya di mana, kurangnya di mana? Nah itu yang paling salah. Nah sekarang kelebihan kita, karena presidennya itu, yang nama Pak Jokowi ini, selalu melakukan ini. Jadi dia monitor semua cara berkelanjutan. Misalnya, paket ekonomi 1 sampai 11. Sekarang dievaluasi. Kemarin baru diumumin, saya baru beritahu Kadin. Kita tidak mau hanya pemerintah saja yang ngecek, karena pemerintah itu kadang-kadang cenderung merasanya dirinya saja yang benar. Dia harus dapat feedback dong daripada player. Siapa itu market player ini? Yaitu pengusaha, investor, dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan. Nah, proses itu sekarang jalan. Nah, mekanisme ini, misalnya tax amnesty, itu jadi bagus. Kenapa? Kita listen to the player. Nanti Seto bisa cerita, karena Seto ikut desain. Jadi biar kamu tahu, yang mendesain salah satu tax amnesty itu Seto ini. Jadi tidak seperti dulu, harus dirjen. Seto ini dulu adalah anggota di Kufat. Anda tahu Kufat dulu yang Tom Lembong punya. Dia kerja di sana, kemudian kerja sama saya. Jadi ngerti di bawah. Ada peraturan kadang-kadang dibuat, itu tidak bisa implementasi untuk apa? Nah, kita buat peraturan yang bisa jalan, pemerintah kebijakannya itu bisa positif pada pemerintah dan positif juga kepada market. Next. Ini juga pengambilan keputusan kerjaan publik itu ada science and art, sama dengan leadership. Saya suka berdebat sama teman saya dulu. Leadership itu apa sih? Science atau art gitu. Saya kok lebih cenderung akhirnya art. Ya mungkin waktu awal kau belajar itu science, tapi at the end art. Karena setiap orang approach-nya beda-beda. Tapi at the end menurut saya science and evidence based policy sesuai siklus pengambilan keputusan, Anda bisa belajar. Saya kira penting public policy itu elemen-elemennya itu Anda tahu. Karena apapun nanti jabatanmu, ujungnya kalau kau menjabat, kau harus tahu ini. Karena kebijakan yang kamu buat itu kalau tidak berdasar pada ini akan repot juga. Art ini sebenarnya bagaimana memanage berbagai kepentingan yang berbeda. Kepentingan kelompok ini dengan kelompok ini beda. Suku ini dengan suku ini beda. Pulau ini dengan pulau ini beda. Ini menjadi penting. Nah oleh karena itu Presiden mengatakan, kita ini bukan fokus Jakarta loh, fokus Jawa loh, kita sentris Indonesia. Jadi pembangunan itu holistik. Kita lihat apa yang terjadi di Jawa, kebutuhannya apa. Di Nusa Tenggara misalnya apa? Nusa Tenggara misalnya air. Di sana the biggest problem in Nusa Tenggara Timur is water.
Karena waktu musim hujan dia wash out semua karena tidak ada bendungan. Tapi waktu musim kering, no water at all. So we need the dams. Kita bangunlah dam itu sekarang. Ya berapa? How many dams do we need? We need around 7. So let's do it. Kita mulai sekarang, sudah 2. Dan itu ekonomi berputar. Karena apa? Itu need a lot of cash. Karena pembangunannya. Nah sekarang saya pergi lihat di kampungnya Bernard ini. Ada di Ragnamo. Itu sudah 40%. Ada lagi satu lagi yang baru. Roti Klot sudah 40%. Ragnamo baru baru 3 bulan. Apa yang Anda tahu situ? Dulu di situ tuh banjir terus. Sekarang dia bisa mengairi 1.000, bukan sekarang, akhir tahun depan, 1.500 hektar sawah untuk Roti Klot. Nah kemudian yang lagi 500 hektar sawah. Satu itu. Yang kedua, dia bisa menghasilkan listrik kecil. Ya walaupun tidak besar sampai 1 megawatt, tapi cukup untuk menghitarnya itu. Nah akibatnya apa? Pertanian bisa berkembang, peternakan bisa berkembang. Jadi masyarakat itu bisa jalan. Next. Nah sekarang saya mau masuk pada relokasi subsidi BUMD, karena ini akan pertanyaan dari mana sih uangnya selama ini begitu. Kalau Anda lihat itu ini, Anda lihat biaya logistik Indonesia, kita banding dengan Jepang. Jepang itu biaya logistik kalau structure cost-nya itu 4,9%. Indonesia Anda lihat itu sampai 15. Indonesia average itu berapa? 14, sekian persen. Sekarang inefisiensi di Republik ini itu yang paling parah. Nah kalau kita bisa potong setengah saja, katakan dari 14, sekian persen ke 7-8% dalam 3 tahun ke depan, dampak kepada harga barang-barang Indonesia akan besar sekali. Itu salah satu. Itu sebabnya infrastruktur tadi penting. Itu sebabnya tol laut penting. Dan efisiensi itu akan didapat dari sana. Di samping mental daripada pejabat-pejabat itu harus perbaiki. Bagaimana perbaiki mental itu tadi? Ya tauladanan. Contoh, kamu nanti kalau pemimpin, the very important, ini nasihat saya sebagai orang tuamu, adalah leadership by example. Jadi kau beri contoh. Kau tidak bisa suruh anak buahmu melakukan A, kamu sendiri nggak melakukan. Tidak bisa. Saya ngalamin sebagai tentara, itu contoh yang saya rasakan. Saya nyuruh anak buah saya itu tidak pernah saya suruh yang saya tidak bisa lakukan. Tidak bisa. Kadang-kadang saya di Kopassus lama di Baret Merah 7 Desember 75. Kau belum lahir pasti. Kami terjun di Tinting, ya, itu pas ulang tahun anak saya yang paling besar. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan anak buah saya gugur di sana. Ya, malam begini kita masih bicara di Madiun, besok pagi mereka sudah meninggal, komandan saya juga gugur. Dan itu kadang stres semua. Nah sekarang si komandan itu kalau tidak memberikan contoh, itu bisa insubordinasi, bisa demoralisasi. Jadi si komandan itu punya risiko yang sama, yaitu kematian. Itu dalam bentuk operasi militer. Tapi pada kalian kerugian perusahaan, karena kalian tidak bisa memberikan contoh, anak buahmu nanti akhirnya mencuri, perusahaan menjadi tidak sehat. Karena dia bilang, oh, bos saya juga gelapin pajak, ya saya gelapin aja juga boleh dong, masa hanya lu aja, gue aja boleh dong kan gitu. Nah ini kita lihat ingin efisiensi. Kok Jepang bisa 4,9%? Kita pengen. Ya mungkin tidak bisa seefisien Jepang, karena Jepang itu sudah luar biasa. Ya katakan 8% cost-nya kita, kan sudah bagus. Next. Nah kalau kalian lihat sekarang gap kualitas SDM di Jawa dan luar Jawa, ini jadi masalah. Itu selalu paralel ya. Jadi dia tidak tidak mengecil. Padahal dana yang diberikan sudah cukup. Kenapa? Kita cari masalahnya dan kita temukan banyak hal yang membuat itu terjadi. Nah sekarang para mahasiswa dan yang hadir, bonus demografi Indonesia itu baik, 60%-an untuk 20 tahun ke depan. Tetapi kalau kualitas pendidikannya tidak bagus, itu jadi masalah. Nah sekarang ini pemerintah punya program itu, terutama di luar Jawa, dalam bidang pendidikan apa? Teknik kimia, ya, civil engineering, IT, yang begitu. Jangan terlalu banyak yang sekolah sains, political science. Maaf kalau ada kalian ya. Sudah terlalu banyak berpolitik gitu. Jangan terlalu banyak jadi lawyer. Lawyer kayak acuh lah gitu. Tapi nggak usah salah kalau kau di law schoolnya di mana? Di Berkeley bagus lah. Kesana kan di Indonesia law schoolnya kita nggak ngerti itu. Tiba-tiba ngomong A, B gitu. Jadi karena pemerintah lebih fokus sekarang memberikan kepada bidang-bidang teknologi. Kenapa?
sekarang pembangunan itu memerlukan itu. Apa itu misalnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan listrik, pembangunan IT, park dan segala macam itu memerlukan kemampuan itu. Dan size-nya sangat besar. Nanti saya akan datang dengan angkanya. Next. Kemudian kalau Anda lihat ini hampir 20% anggaran itu habis dengan untuk subsidi energi, BBM, gas dan listrik bertahun-tahun itu. Kalau Anda lihat angka ini selama berapa tahun ini? 5 tahun terakhir itu kita habis 1.486 triliun rupiah. Itu angka itu datanya dari sumber keuangan, Kementerian Keuangan. Nah, kita tinggal alihkan aja sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, selama ini ketakutan itu ada. Ketakutan kalau dialihkan harga pasti naik. Iyalah, Anda belajar ekonomi. Kalau tadi subsidi diambil, pasti harga BBM-nya naik, pasti juga akan naik naikin harga-harga. Tetapi itu temporary karena belajar nanti Pak Purbaya jelaskan harga listrik itu dari harga bahan-bahan itu akan naik. Tapi itu sangat temporary kalau harga subsidi itu dicabut. Tapi harus ada keberanian. Kenapa? Dana itu bisa kita alokasikan tadi pembangunan infrastruktur, masalah kesehatan, masalah pendidikan, yang setelah 2-3 tahun itu akan dia gradually akan balik pada normal. Next. Nah, kalau Anda lihat itu tadi yang saya jelaskan APBN kita itu, ini tadi yang yang oranye, dan ini tadi yang APBN 2015 subsidi tadi. Jadi ini yang kita gunakan 206 triliun yang kita ambil dari non subsidi itu kita masukkan. Inilah yang angka untuk pembangunan tambahan untuk pembangunan infrastruktur, listrik, IT dan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. On top of yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kelihatan sekarang pembangunan itu. Nah, pembangunan infrastruktur Indonesia sekarang itu angkanya hampir 300 triliun dengan lebih yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau Anda lihat seluruh Indonesia sekarang, Anda pergi di mana aja, pembangunan infrastruktur di mana-mana. Ini Anda lihat angka-angka dari 207 triliun tadi itu, dibagilah angkanya, on top apa sudah ada. Nah, jadi kelihatan, akibatnya ada, harga itu sedikit naik. Tapi sekarang harga itu sudah mulai normal, karena apa? Kami kontrol. Jadi supply and demand, tadi sudah saya singgung sama Anda, inefisiensi banyak, middleman-nya banyak. Misalnya impor, cattle. Itu di Australia sudah ambil 2 orang, di Indonesia 2 orang. Kemarin dibilang kok $100 ya per kettle di satu site. Jadi $200 sudah. Nah, sekarang kalau kita buang ini, kita kurangin, itu bisa turun, nanti tidak ada lagi. Nah, harga itu bisa sekarang cenderung menjadi turun. Begitu juga yang lain. Subsidi pupuk tambah lagi 4 triliun. Nah, dulu 4 triliun tidak efisien. Sekarang kita awasin sehingga betul-betul turun, sehingga bisa petani dengan air tadi yang sudah saya sebutkan bendungan, maka bisa panen 2 kali, 2,5 kali setahun, atau ada malah daerah sudah 3 kali setahun. Dan bisa dari 5 ton bisa jadi 6 ton. Syukur-syukur ada yang mungkin katanya mereka kita mau cek 7 ton per hektar. Nah, hal-hal semacam ini yang teknis yang saya tadi kebijakan publik tadi kita kurang kerjakan. Sekarang itu kita touch. Karena apa? Presidennya turun ke bawah. Kenapa? Akibatnya menterinya turun ke bawah. Akibatnya apa? Dirjennya turun ke bawah. Itu all the way down, itu semua akan ikut. Kenapa? Leadership by example. Nah, kamu juga jadi pemimpin satu ketika harus begitu. Tidak bisa, kamu hanya perintah saja, enggak check and recheck and check again. Next. Nah, ini contoh, kalau Anda lihat ini sekarang jalan tol under construction itu dari Sumatera, itu ada 2.700 km semua, termasuk potong-potongannya ini. Itu kok bisa? Ya bisa, karena ada uangnya. Lah kalau sudah sekarang yang IRR-nya rendah, pemerintah kerjain. IRR-nya yang mulai bagus, kasih kepada private sector. Jadi pemerintah alokasikan dana itu pada pembangunan yang IRR-nya rendah, karena memerlukan subsidi dari pemerintah. Tapi once jalan sudah jadi, terbuka ke depan, IRR-nya pasti tinggi, ya bisa mungkin 15-16%. Tapi kalau yang baru-baru mungkin 10-11, ya mungkin dekat-dekat 12%, mungkin less, I don't know, 9% toh ya, 9% malah. Itu siapa yang ngerjain? Pemerintah. Lah kalau nggak dikerjain nggak akan jalan-jalan. Jadi kebijakan seperti ini tidak pernah dipertimbangkan dulu. Nah, kembali lagi bahwa ini perlu diambil untuk mengenerate ekonomi semua. Nah, ini semua under construction sekarang. Kalau Anda terbang sekarang di atas Sumatera, Anda akan lihat semua di jalan sekarang. Presiden sini sudah 3-4 kali, 5 kali malah pergi mengecek.
Ada yang berani main, yang nggak berani lah presidennya datang situ. Bangsa kita ini kan harus dilucut juga. Ya, nah ini di Kalimantan, kami udah pergi, saya udah pergi nih di Kalimantan. Perbatasan Kalimantan ini sekarang kita bangun jalan 1.600 km. Yang belum tersambung jalan-jalan yang ke situ tinggal 140 km. Ya, gitu ya. Ya, seperti itulah. Tahun lalu kita udah tembus 160-an kilometer. Yang bangun siapa? Kita bingung kan tadinya. Saya bilang Presiden, Pak, suruh aja Zeni Angkatan Darat bangun. Sebab kalau suruh kontraktor sipil nggak jadi-jadi nanti. Ya Zeni itu dikasih lucut, digaji udah cepat ya. Benar, 160 km dia buka. Masih jalan tanah. Nah, ngaspal, kasih private sector. Jadi kawin, match gitu. Jadi sudah badan jalan jadi, mengaspal itu kita berikan kepada private sector supaya ekonominya jalan. Karena kalau tentara semua yang jalani, nanti dananya tuh tidak menyebar kepada masyarakat. Next. Nah ini juga di NTT, di kampungnya Bernard. Sekarang sepanjang perjalanan kamu cek keluargamu itu ada kerusakan. Saya bersama soalnya. Ini semua jalannya. Dan kualitas jalannya oleh Pak Basuki. Basuki itu PhD-nya juga dari mana? Dari Colorado. Mau tahu? Oh ya, Colorado Mining School. Nah dia PhD di sana, dia dulu summa cum laude itu. Nah dia nih yang sana. Jadi sekarang kualitas daripada jalan itu bagus. Jadi yang saya ingin katakan sama Anda, nanti saya mau dongeng, itu proses Marcella, itu yang membuat Presiden memutuskan akhirnya ambil lapangan onshore adalah anak Indonesia yang sekolah di mana? Di Texas A&M. Dan kemudian dia punya hak paten di Texas A&M, diundang ke Jakarta, saya di situ. Dia jelaskan, kenapa? Jawabannya sederhana. Pak Presiden, di Marcella itu ada ombak yang 5 meter setiap tahun selama 2-3 bulan. Nah, proyek yang dihitung mereka ini oleh konsultannya Inpex dan Shell itu ombak 2 meter. Lah kalau dia lebih dari 2 meter, harus disengage. Karena apa? Itu berbahaya. Nah kalau itu terjadi, siapa yang bayar? Kerugian berapa miliar dolar? Dan seterusnya. Jadi itu anak Indonesia yang sudah tinggal di Houston. Nah sekarang dipanggil pulang. Nah bisa jadi. Presiden itu orangnya sangat agresif untuk membuat Indonesia ini lebih bagus. Next, ini di Papua. Papua ini menarik. Saya baru kembali dari sana dalam seminggu yang lalu. Ini jalan ini sekarang under construction semua. Never happened in the history of Indonesia. Highland itu sekarang itu udah dibangun 752 desa tadi. Next. Nah ini tadi mekanisme pengawasan tadi sudah diberikan. Ini semua jalan. Lagi-lagi kita lihat TNI itu yang bisa melakukan itu, mendisiplinkan itu. Ada orang bilang, oh ini TNI masuk lagi ke mana namanya, ke pemerintah. Tidak begitu. Ada mereka di desa, kenapa tidak kita manfaatkan babinsa tadi. Nah mereka hanya ngawasi, memberitahu, mendorong, sehingga mengurangi manipulasi yang timbul di pedesaan. Terus kemudian kondisi ekonomi sekarang. Ini Pur, kamu jelasin lagi nih Pur. Nanti kalau saya jelasin, saya jadi PhD ekonomi. Jelas dikit ya. Jadi ketika ekonomi melambat, ekonomi kita ikut pengaruh melambat. Jadi banyak orang yang bilang kalau global melambat pasti Indonesia hancur. Contohnya tahun 1998 aja waktu globalnya bagus kita jatuh. 2008 ketika global mau resesi, semua orang bilang Indonesia akan hancur. Tapi Anda jangan takut, kita udah pintar sekarang. Mungkin lebih dari Amerika sedikit. Kita ya sedikit aja. Sedikit tapi banyak juga. Jadi kita berhasil mengembangkan apa yang disebut early warning vision untuk ekonomi. Kita bisa lihat arah ekonomi 6-12 bulan ke depan udah kita tes sampai sekarang hampir nggak pernah salah. Jadi kita tahu kapan ekonomi melambat, mau melambat parah atau sedang resesi dan gimana cara menanggulanginya. Seperti itu sudah kita pelajari dengan baik dan kita praktekkan. Kita tes 2008-2009. Anda jangan pikir kita bisa tumbuh 4,6% secara kebetulan. Itu terjadi karena masukan yang bagus. Sehingga kebijakan moneter dan fiskalnya bisa diformulasi dengan baik. Sekarang juga ketika global melambat, ketika harga komoditas jatuh, banyak orang bilang kita akan hancur juga.
Ini pertumbuhan ekonomi melambat terus, dan ketika Pak Jokowi ambil alih, sebetulnya trennya sudah melambat terus ke bawah. Dan ini triwulan kedua sampai tumbuhnya hanya 4,6%, 4,6%. Tentang itu dia mulai balik lagi. Tapi Anda harus sadar bahwa ini bukan kebetulan, bukan dikasih dari langit begitu aja. Jadi, triwulan pertama kedua ketika kami melambat seperti ini, masih banyak ekonomi dalam negeri yang bilang, oh kalau belum melambat kita juga harus ikut melambat, karena katanya stability over growth, jadi stability lebih bagus dibanding growth, artinya pertumbuhannya diperlambat terus, yang penting stabil. Tapi ketika sampai titik terendah seperti ini, Anda lihat kan tahun lalu dia gonjang-ganjing, semuanya gonjang-ganjing karena unemployment meningkat, banyak pabrik-pabrik tutup, yang jelas stabilitas mulai terganggu. Jadi pertumbuhannya besar sekali di sini di level pengambil keputusan pada waktu itu. Apakah kita menciptakan pertumbuhan atau menciptakan stabilitas? Hampir semua bilang stabilitas. Hanya saya dan Pak Luhut mungkin apa ya yang bilang, saya dengan dukungan Pak Luhut. Pak Luhut juga nggak berani ngomong. Bilang presiden, Pak jangan diperlambat lagi, kita mau jatuh, kita mau resesi. Nanti kalau itu membalikinnya susah. Presiden sih belakangan dengar. Tapi di prakteknya dia betul-betul implementasikan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau orang luar, dari luar kelihatannya Presiden Jokowi menurut saya cukup pintar sekali. Dia bisa nangkap konsep-konsep ekonomi yang rumit, yang kadang-kadang kalau saya ngomong sama ekonomi biasa nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, jadi ngerti. Jadi dia betul-betul, jadi saya pernah bilang sama dia, Pak, pasar nggak percaya Bapak bisa bangun infrastruktur. Oh, yang benar. Kan keunggulan saya infrastruktur, keunggulan saya implementasi. Iya. Saya tahu, Bapak tahu, tapi pasar nggak tahu. Saya langsung depannya telepon pimpinan bupati di Batang, itu ada pembangkit tenaga listrik 2.000 megawatt. Itu macet, langsung telepon bupatinya, kapan saya bisa jalankan ini, kapan saya bisa groundbreak. 2 minggu lagi. Dalam 2 minggu dia resmikan itu proyek. Jadi dan bukan itu, jadi banyak proyek yang dikerjakan seperti itu, sehingga dari sisi pemerintah ada stimulus tambahan ekonomi. Ekonominya mulai bagus. Kita bisa menciptakan bottom di 4,66. Ini didesain, bukan kebetulan. Ini 4,73. Di triwulan keempat sudah 5,44. Jadi kita bisa mendesain kembalikan arah ekonomi. Jadi yang tadinya kita memasuki resesi 2015 akhir atau 2016 sekarang, kelihatannya kita bisa hindari. Jadi kemungkinan kita bisa menghindari siklus bisnis yang 7 tahun. Jadi kalau itu kejadian, kita mungkin bisa tunggu nanti sampai 2023 nanti. Kalau itu kejadian, kita mungkin satu-satunya negara yang bisa menghindar jebakan siklus bisnis. Jadi kita sudah pintar. Jadi Anda nggak usah takut pulang ke Indonesia nanti. Ke depan harusnya prospek ekonomi kita akan bagus. Perbaikan ekonomi ditunjukkan juga oleh angka-angka konsumsi semen ini dari bulan ke bulan naik terus. Jadi ketika kita melakukan kebijakan, kita monitor hasilnya seperti apa dari waktu ke waktu. Kalau jatuh, kita cari kebijakan yang lain supaya ini bagus terus. Salah satunya diantaranya adalah, walaupun tahun lalu kita bisa membalikkan arah ekonomi, tapi masih dari sisi fiskal aja. Jadi kebijakannya masih pincang, moneternya masih belum mau turunkan bunga. Akhirnya dengan diskusi macam-macam itu ada komunikasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tahun ini mereka mulai turunkan bunga. Jadi prospek kedepannya justru makin lebih bagus lagi. Jadi Anda nggak usah takut tentang prospek ekonomi kita. Next. Dan lain yang kita lihat adalah inflasi. Jadi kalau Anda yang belajar ekonomi, berapa orang belajar ekonomi? Ada yang nggak jurusan ekonomi? Ada yang satu. Berarti yang lain nggak ngerti. Ya udah saya jelasin dikit. Bagaimana cara bank sentral melakukan kebijakan? Anda kan pernah dengar apa yang disebut inflation targeting regime. Jadi kebijakan bunga itu akan ditentukan oleh inflasi yang terjadi atau sebaliknya. Mereka menentukan kebijakan bunga untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah nggak bisa menyuruh bank sentral menurunkan bunga sembarangan kan? Kalau inflasi nggak terkendali. Jadi yang kita kerjakan adalah kita kendalikan inflasi sekarang mungkin di sekitar 4-4,5% sampai akhir tahun, supaya BI-nya punya ruang untuk turunkan bunga dan dia nggak bisa bilang saya nggak bisa turunkan bunga karena inflasi terlalu tinggi. Dengan cara demikian
fiskal dan moneter bisa jalan, bunga diturunkan, kemungkinan terjalan dengan lebih efektif, fiskalnya bisa jalan juga, sehingga ekonomi kita akan dapat dorongan dari dua sisi, moneter maupun fiskal. Itu salah satu kunci untuk mencegah jatuhnya kita ke jebakan 7 tahunan tadi. Next. Ini yang saya bilang tadi, ekonomi kita tuh 7 tahun. Ini sejarah siklus bisnis ekonomi kita. Hanya tempat saya yang punya, ya Anda jangan cari tempat lain. Ya, tempat saya dan Menko Polhukam yang ada. Jadi setiap 7 tahun ekspansi, jatuh, ekspansi, jatuh, ekspansi, ekspansi. Ini 2009 Maret, saya bilang tadi. Ini udah mulai flat nih. Ini adalah gambar coincident economic index, indeks yang menunjukkan arah ekonomi pada setiap saat. Naik cepat, udah flat sebetulnya, hampir jatuh. Kalau kita nggak balik dengan kebijakan-kebijakan yang kita bilang kontrasiklikal, dalam pengertian kalau lagi jatuh kita dorong besar-besaran stimulus perekonomian, ini kita belajar. Jadi dengan cara seperti ini kelihatannya sih ke depan kita akan ekspansi terus dan mungkin sampai 7 tahun ke depan. Jadi yang penting adalah Anda nggak usah takut kita nggak ngerti bagaimana menjaga ekonomi. Mungkin kita lebih sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Bank Sentral Amerika. Ya boleh juga GR, karena tapi kuncinya satu, kalau kalian tuh lihat, saya lihat dari Pak Purbaya ini harus buat matematik. Karena semua perhitungan-perhitungan ekonominya itu kami ketemu dengan Profesor Ito dari Columbia University, itu semua bicara matematik. Dan mereka ini berdua waktu ke waktu ketemu diskusi dengan Profesor Ito mengenai angka-angka ini. Karena kita ingin jalankan negeri ini juga secara saintifik juga, tidak mencoba-coba. Tapi Pak Purbaya ini beruntung, kita beruntung ada dia, karena dia punya data 16 tahun terakhir ini, sehingga bisa melihat perkembangan itu dengan benar. Dan angka-angka ini membuat itu Presiden, walaupun kadang-kadang Presiden suka sakit gigi sama dia. Memang Pak Luhut itu Pak Purbaya kok pesimis terus gitu. Lah ya memang angkanya gitu Pak gitu. Tapi begitu kemarin bulan Desember saya bilang Purbaya kasih signal bagus. Bener Pak Jadi Pak Purbaya memberikan angka-angka itu apa adanya, sehingga proses pengambilan keputusan itu lagi tadi benar itu, memberikan data-data yang benar sehingga keputusan itu benar. Karena kalau diberikan data ABS tadi, asal Bapak senang, ya nanti proses pengambilan keputusannya juga akan salah. Nah, Presiden Jokowi ini orang yang dia kalau diberikan sarannya memang juga angkanya memang jelas ya diterima. Seperti kemarin di mobil saya jalan ke airport hari Senin, saya bilang Pak Presiden ini sudah 11 kebijakan paket kebijakan ekonomi. Sudah waktunya Pak Dian dievaluasi. Karena kalau tidak nanti market bereaksi macam. Dia langsung telepon Menteri Koordinator Ekonomi Pak Darmin di samping saya. Pak Darmin bilang, "Pak, ya udah 95% sudah bagus." Selesai dia tutup teleponnya, "Enggak Pak, anak 95 banyak yang kacau itu." Bukan kacau karena kita. Karena ternyata peraturan perundang-undangan yang ada itu menghambat paket-paket ekonomi itu diimplementasikan. Misalnya pemilikan asing untuk properti. Itu ada undang-undang yang membuat kita berhenti, tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan itu. Nah, itu harus revisi. Nah, hal semacam ini sekarang kami lakukan. Tinggal dengan demikian, tidak hanya Presiden dilapori, dia terima enak, dia pasang-pasang dasi, begini-begini. Tidak. Presiden itu ke bawah, melihat sendiri masalahnya. Next. Kemudian keamanan, saya mau bicara keamanan sedikit. Keamanan ini menjadi penting buat kita, karena secara global, kalau saya dongeng sedikit sama Anda, di Timur Tengah ini dulu kalau Anda masih ingat Arab Spring, kita berharap itu akan membawa perubahan demokrasi di Timur Tengah. Karena itu desainnya mungkin negara-negara maju lah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata malah menimbulkan chaotic di sana. Anda lihat di Libya, Anda lihat di Syria, Anda lihat di Tunisia, Anda lihat di Yaman, Anda lihat di Mesir, Saudi, Iran, semua goncang. Pertikaian antara Syiah, Sunni, ada lagi Hizbullah, ada lagi Al-Qaeda, ada lagi ISIS. Pertikaian antara Iran dengan Saudi, karena nuklirnya ada di Syiah, di non-nuklir ada di sini. Sampai-sampai Anda lihat lagi sekarang Saudi bisa bekerja sama dengan Israel, memberikan lapangan terbangnya untuk digunakan kalau mau membom nuklir facility daripada Iran. Kompleksitasnya begitu. Nah, kemudian harga minyak turun, nambah kacau lagi karena Amerika punya sekarang ini energinya harganya murah, self gasnya itu mereka tidak perlu lagi untuk tergantung kepada
Timur Tengah, malah mereka mungkin bisa ekspor. Nah, perkembangan ini menimbulkan masalah-masalah yang serius. Nah, oleh karena itu kita lihat sekarang mereka mencoba mengekspor dia punya khilafah ini, membuat khilafah Indonesia oleh ISIS tadi. Nah, itu mereka coba. Indonesia negara besar, 250 juta penduduk, 230 juta mungkin kira-kira yang beragama Islam, dan itu juga kepulauan-pulauan. Nah, kita rawan terhadap ini. Kalau Anda baca mungkin bukunya John Naisbitt, The Global Paradox, itu tahun 90-an, itu yang sangat terkenal tentang kemungkinan terdisintegrasinya negara-negara dan kejadian dengan Rusia dan beberapa contoh lain. Indonesia salah satu masuk dalam kriteria itu. Nah, oleh karena itu kita hati-hati. Nah, kita tidak ingin mereka bisa ekspor ke Indonesia tadi ideologi yang begitu radikal dari Timur Tengah sana. Apakah kita bisa mengatasi? Sampai hari ini kita bisa. Nah, kenapa bisa? Kita punya badan-badan intelijen itu sekarang kerjasamanya makin baik antara tadi Badan Intelijen Negara, Densus 88, Polri dengan BAIS itu sekarang makin bagus. Nah, di Polhukam nanti juga dikerjakan sama teman-teman ini, kayak Seto ini juga dengan alamnya. Tok, kau cerita sedikit, Tok. Sedikit. Ya, sekarang jangan usah saya cerita, itu udah mulai kadernya. Tok, kau cerita apa yang kalian buat. Anak-anak muda yang kerjain. Karena ini akhirnya research-nya menggunakan science, common sense, karena teknologi itu menjadi acuannya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang, kami punya database yang sangat baik. Kalau saya ingin katakan sama Anda sekalian, Tok. Ya, ini kita bicara soal teroris ya. Jadi gabung sama Pak Luhut ini kerjaan saya jadi agak nggak jelas juga. Jadi saya lulus akuntansi tapi sekarang kerjanya ngurusin teroris. Boleh next ini. Nah, ini orang-orang Indonesia yang sekarang yang menjadi panglima dari gerakan pro ISIS. Yang sebelah kiri itu adalah namanya Bahru Syah. Dia sekarang ada di Suriah. Mendirikan organisasi bernama Katibah Nusantara. Ini adalah organisasi terbesar yang membawahi warga negara Indonesia, Singapura, Malaysia. Jadi bukan hanya skupnya bukan Indonesia. Dia salah satu panglima yang diakui di ISIS. Jadi kalau dilihat di publikasi-publikasi resmi ISIS, dia ada. Yang kedua itu namanya Bahru Naim. Bahru Naim ini adalah ahli IT. Dia tidak mendirikan organisasi, namun dia memiliki jaringan yang luas di Asia Tenggara. Jadi dia kalau komunikasi lewat Telegram. Dan Telegram itu tidak bisa kita intercept, jadi sangat sulit. Satu lagi ini namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini mungkin dulu yang videonya beredar juga yang dia mengancam itu. Dia pecah dengan Bahru Syah dan mendirikan namanya Katibah Masyarif. Kalau melihat kenapa perpecahannya menarik, jadi perpecahannya itu karena ternyata urusannya duit juga. Jadi Bahru Syah ini rupanya ketahuan korupsi bahwa dia sudah dijatah dari ISIS. Setiap satu orang itu ada dikasih jatah sekitar $5 per hari. Pasukan-pasukan yang ada di Indonesia, tapi nggak pernah dibagikan. Nah, jadi Abu Jandalnya protes. Jadi walaupun mereka teroris bilang-bilang Islam, tapi kenyataannya ya urusan duit berantem juga. Nah, yang paling kanan ini namanya Oman Abdurrahman. Ini sekarang ada di Nusa Kambangan. Dia ini adalah, kalau boleh dibilang, ini adalah ideolog itu adalah orang yang menyebarkan ideologi ISIS-nya. Dia mendirikan ada yang namanya Jamaah Ansarul Khilafah, didirikan November 2015, dan ini gabungan dari berbagai organisasi pendukung ISIS di Indonesia. Aman Abdurrahman ini adalah kalau boleh dibilang number one-nya ISIS untuk seluruh Indonesia. Even yang di Bahru Syah, Bahru Naim, Abu Jandal pun juga nurut ya. Kalau boleh dibilang mungkin berbaiat itu loyal menjalankan intinya ya. Aman Abdurrahman ini di Nusa Kambangan beberapa bulan lalu saya interview dia, jadi saya nyamar jadi mahasiswa sosiologi. Memang pemikirannya luar biasa radikal. Jadi setengah jam terakhir saya interview dia itu hampir 2 jam. Setengah jam terakhir dia mencoba mengindoktrinasi saya untuk pergi ke Suriah. Ini Anda sebagai Muslim, kalau hidup di negara kafir, kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya hijrah gitu. Hijrahnya mana? Suriah. Ini luar biasa. Jadi sangat pintar. Jadi dia tahu gimana cara mempengaruhi orang, itu tadi yang Pak Lut sampaikan di depan, cara mempengaruhi orang, cara membangun kepercayaan. Jadi kalau dia bilang A, mungkin bisa ada ribuan orang di Indonesia itu yang akan mengikuti perintahnya dia. Next slide-nya. Nah, ini ada yang lagi namanya Abu Bakar Bashir. Abu Bakar Bashir mungkin sudah terkenal, ini Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid.
Dulu jamaah, dan ini juga menarik. Jadi sekarang itu di Timur Tengah sedang ada perebutan dua pengaruh yang cukup besar. Yang pertama itu adalah Al-Qaeda. Al-Qaeda itu dulu Osama bin Laden, sekarang pemimpinnya itu Ayman Az-Zawahiri. Nah dulu Abu Bakar Basir ini jamaah Islamnya itu adalah afiliasinya ke Al-Qaeda. Sementara ISIS itu di satu pihak yang lain, Abu Musab Al-Zarqawi pemimpinnya, sekarang itu Abu Bakar Al-Baghdadi, dulunya merupakan bagian dari Al-Qaeda. Tapi karena dulu Zarqawi itu dia mau berkuasa sendiri di Irak, akhirnya dia mendirikan sendiri yang namanya ISIS tersebut. Nah, Abu Bakar Basir ini, jadi kalau kita mau lihat gimana hebatnya pengaruh Aman Abdurrahman, Abu Bakar Basir ini yang umurnya udah hampir 75 tahun ini berbaiat kepada Aman Abdurrahman yang umurnya masih 45 tahun. Jadi Aman ini secara kapasitas dan keilmuan dalam hal pemahaman ayat-ayat yang radikal, kalau saya bilang bukan ayat Islam, ayat-ayat yang radikal, itu sangat luar biasa. Yang paling kanan, nah ini yang paling berbahaya, yang sekarang ada di luar penjara, namanya Abu Husna. Abu Husna ini tinggal di Solo. Dia pernah ikut pelatihan militer kalau nggak salah di Afghanistan dan di Filipina. Abu Husna ini pintar, jadi di penjara pun dia bisa ngancem kepala sipirnya. Jadi dia pernah kirim orang datang ke kepala sipirnya, dia tunjukin, ini anak bapak, istri bapak kan ya gitu. Jadi bapak baik-baiklah sama Abu Husna ini. Jadi dia bisa melakukan itu. Jadi luar biasa ini. Jadi ini kira-kira orang-orang yang dikendalikan gerakan pro ISIS yang di Indonesia. Jadi masing-masing ini terpecah-pecah, tapi bukan berarti dengan terpecah-pecah mereka berbahaya. Karena justru masing-masing itu ingin menunjukkan eksistensi. Nanti kita bisa lihat. Next slide coba. Nah ini plot serangan ISIS yang direncanakan oleh berbagai kelompok pro ISIS di Indonesia ya. Jadi ini kelihatan persaingannya di sini dan kenapa ini justru berbahaya satu sama lain. Jadi Bahru Naim itu pernah coba di Agustus, pernah coba di September November, terus Abu Husna pernah coba di November Desember, terus kemudian ini yang kemarin Tamrin, terus Bahru Naim juga pernah coba di 2015 sampai 2016. Jadi masing-masing itu ingin menunjukkan eksistensinya. Caranya gimana ya, melakukan teror. Jadi dengan terpecah-pecah bukan berarti mereka itu justru lemah, tapi justru semakin berbahaya. Tapi semuanya ini rata-rata tunduk kepada Aman Abdurrahman. Dan dia sekarang masih di penjara. Next slide. Nah ini sebenarnya yang berbahaya karena yang kita lihat itu kan sebenarnya di puncak gunung esnya itu ya. Ada ISIS, ada Abu Bakar Al-Baghdadi, ada Al-Qaeda. Tapi ada juga yang disebutnya lone wolf. Lone wolf ini yang sangat sulit untuk kita deteksi karena dia sebenarnya tidak terlibat dalam satu afiliasi atau organisasi apapun. Contohnya lone wolf ya kemarin di California yang ada sepasang suami istri gitu ya, tiba-tiba menyerang tembakin orang. Jadi seperti itu. Jadi itu sangat sulit dideteksi. Kita lihat kemarin di Amerika kan beberapa kejadian di Paris itu juga kemarin itu juga sebenarnya tidak ada perintah dari ISIS, jadi mereka inisiatif sendiri. Jadi ini yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya ada fenomena gunung es di mana yang di bawahnya itu adalah yang sekarang belum terdeteksi. Jadi kalau di Indonesia kita bisa deteksi orang-orang yang punya ideologi radikal, punya kemampuan teror gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang punya ideologi radikal tapi kelihatannya seperti biasa-biasa aja. Dan justru ini yang berbahaya karena Aman Abdurrahman itu merekrut jadi orang-orang yang basic agama Islamnya mungkin dulu pengajiannya ya ngaji setengah-setengah gitu ya, belum ini, terus karena dia profesional kerja kantoran dan sebagainya. Jadi begitu dapat apa ya kayak ceramah gitu dia langsung tergerak semangat gitu, tapi sebenarnya itu diarahkan ke jalan yang salah. Itu fenomena yang banyak terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengatasi masalah gerakan radikal dan teror ini kita harus menyelesaikan semuanya. Jadi nggak cuma ada yang di puncak gunung es itu aja. Jadi kalau Amerika berpikir bahwa bisa menyelesaikan Al-Qaeda dengan membunuh Osama bin Laden atau menyerang Irak, itu salah. Ini harus diselesaikan semua, kalau nggak akan bisa. Next. Nah gimana caranya? Di Indonesia kita bilang ada kombinasi